Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Saiful Arifin, NIM 2218098. Sebelumnya ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya, terima kasih pembacaan suratul Fatihahnya. Kita langsung saja ke materinya. Saya di sini akan membahas tentang pendekatan dalam pembelajaran. Kita mulai saja ke pendekatan, pengertian dari pendekatan itu sendiri. Saya di sini mengambil pengertian dari pendekatan menurut dua para ahli. Menurut berbagai itu adalah teaching approach is a way to begin and to grasp either idea. Artinya itu adalah bahwa pendekatan pembelajaran adalah cara memulai dan mengenalkan berbagai gagasan atau materi bahan ajar. Yang kedua, menurut Sanjaya itu adalah pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang guru dalam proses pembelajaran. Istilahnya itu, pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadi suatu proses yang sifatnya masih umum, yang masih luas. Itu menurut Sanjaya. Langsung saja beranjak ke macam-macam pendekatan. Ada 6 macam. Yang pertama, kompetensi. Yang kedua, keterampilan proses. Yang ketiga, lingkungan. Dan yang keempat, konstekstual. Dan kelima, pendekatan tematik. Dan yang terakhir adalah pendekatan komunikatif. Sebelumnya saya sudah menjelaskan pendekatan dalam pembelajaran, pengertian pendekatan, dan macam-macam pendekatan. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengertian pendekatan itu apa, dan menurut para ahli itu seperti apa. Ini rangkuman sebelumnya. Yang pertama, pengertian pendekatan. Pendekatan itu ada 2 pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Bambage, yang kedua, Sanjaya. Dan juga macam-macam pendekatan yang sudah saya jelaskan, kelima pendekatan. Yang pertama, pendekatan kompetensi. Yang kedua, pendekatan keterampilan proses. Yang ketiga, pendekatan lingkungan. Yang keempat, pendekatan kontekstual. Yang kelima, pendekatan tematik. Kita lanjut saja pendekatan komunikatif. Mengapa kemunculan pendekatan komunikatif itu seperti apa? Kita jelaskan. Oke, sebenarnya seruan kepada pengajaran bahasa dengan penguatan sisi komunikatif sudah dimulai pada abad ke-17 ketika John Locke menuliskan bahwa orang belajar bahasa adalah untuk keperluan interaksi dengan masyarakat dan melakukan komunikasi pemikiran dalam kehidupan sehari-harinya secara spontan, tanpa dirancang dan diatur secara sengaja sebelumnya. Akan tetapi surat ini baru memperoleh perhatian secara global dari para pengajar bahasa di Eropa pada abad ke-19 atau tepatnya pada tahun 1860-an.
Ketika banyak guru-guru bahasa dari Eropa hijrah ke Amerika, lahirlah kemudian metode-metode yang berbasis pendekatan komunikatif. Itu secara dari pendekatan komunikatif. Apa sih metodenya? 1. Cognitive code learning atau pembelajaran kode kognitif. 2. Silent way atau metode diam. 3. Direct method atau metode langsung. 3. The natural approach, pendekatan alamiah. Yang keempat, conversation method atau metode percakapan. Seorang tokoh linguistik terkemuka dari Amerika Serikat, Noam Chomsky, mengkritisi teori linguistik struktural dan teori psikologi behaviorisme yang menjadi dasar dari metode audilinggual. Pencetus teori tata bahasa transformasi generatif ini mengacam linguistik struktural dengan alasan 1. LS tidak mampu menunjukkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan makna. LS itu linguistik struktural. Yang 2, tidak mampu menunjukkan hubungan antar kalimat. 3, hanya menyentuh struktural luar. Yang terakhir, kalimat-kalimat yang pola dan struktural luarnya sama bisa mempunyai makna yang berbeda. Itu menurut Chomsky mengkritik penggunaan teori behaviorisme untuk pengajaran bahasa. Dalam ini, Chomsky menandaskan bahwa kemampuan berbahasa itu tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Menurut Chomsky, proses belajar bahasa adalah proses pembentukan kaidah rule formation process, bukan proses pembentukan kebiasaan. Ia berpendapat bahwa manusia memiliki apa yang disebut innate capacity, suatu kemampuan pada dirinya untuk memahami dan menciptakan ungkapan-ungkapan baru. Itu kata belakang munculnya pendekatan komunikatif. Terus asumsi pendekatan komunikatif itu apa saja? 1. Ialah asumsi yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan bawaan yang disebut alat pengorahan bahasa atau language acquisition device. Yang kedua, adanya asumsi yang menyatakan bahwa penggunaan bahasa tidak hanya terdiri dari 4 kemahiran berbahasa: maharatul istima, maharatul kalam, maharatul kitabah, maharatul qiraah. 4 maharatul itu tidak hanya 4 maharah, akan tetapi mencakup beberapa kemampuan dalam kerangka komunikatif yang luas sesuai dengan peran, situasi, dan tujuan interaksi itu sendiri. Ketiga, asumsi yang menyatakan bahwa belajar bahasa kedua dan bahasa asing sama halnya dengan belajar bahasa pertama. Bahasa pertama itu adalah bahasa ibu, yaitu berangkat dari kebutuhan dan minat belajar. Savignon juga menyebutkan karakteristik metode pembelajaran komunikatif sebagai berikut. Ruang belajar. 1. Ruang belajar lebih luas karena tidak hanya berfokus pada gramatikal, akan tetapi lebih menekankan komponen kompetensi komunikatif.
Yang kedua, format bahasa. Tidak mengilustrasikan prinsip-prinsip organisasi mata kuliah dan sistemnya, akan tetapi ditampilkan berdasarkan fungsi pembelajarannya. Yang ketiga, ketepatan dan kecermatan dalam berbahasa bukan tujuan batasan substansinya, meskipun sesungguhnya kelancaran berbahasa lebih penting dari akurasi berbahasa. Dan standar akhirnya keberhasilan dalam berkomunikasi adalah ekspresi faktual tentang makna dan pemahaman yang dituju secara faktual. Yang terakhir, menurut Savignon, penggunaan bahasa adalah tujuan akhir peserta didik di ruang belajar, baik hasilnya atau penyerapannya dalam konteks sebelum didahului oleh drill. Itu menurut Savignon. Tahapannya, prosedur pengajaran bahasa komunikatif yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Penyajian dialog singkat yang didahului pembangkitan motivasi siswa yang berkaitan dengan situasi, fungsi dialog, dan latar belakang pengalaman. Yang kedua, pelatihan oral baik terhadap kelompok maupun individu. Yang ketiga, tanya jawab berkaitan dengan topik dan situasi dialog. Yang keempat, tanya jawab tentang pengalaman pribadi siswa berkaitan dengan tema dialog. Pada harus sesuai tanya jawab. Yang kelima, membahas salah satu ungkapan atau struktur dan bisa memberikan tambahan-tambahan dari luar dialog dalam bentuk dialog singkat yang lain. Yang keenam, penemuan dan realisasian kaidah-kaidah yang mendasari ungkapan fungsional atau struktural oleh siswa. Ketujuh, pengenalan lisan atau aktivitas interpretatif. Yang ke-8, aktivitas produksi lisan mulai dari yang terbimbing hingga yang lebih cerdas. Ke-9, menyalin dialog singkat dalam modul atau teks pelajaran. Yang ke-10, pemberian tugas tulis untuk pekerjaan rumah bila dibutuhkan, bila ada. Pada guru itu harus memberikan tugas pekerjaan rumah siswanya. Agar apa? Tujuannya untuk belajar mengulangi pasti materi sebelumnya itu yang sudah disampaikan oleh gurunya itu. Nih, kerjakan halaman ini. Yang terakhir, evaluasi pembelajaran secara lisan. Kekuatan dan kelemahan pendekatan komunikatif. Kekuatan pendekatan komunikatif. 1. Pelajar termotivasi dalam belajar karena dapat langsung berkomunikasi dengan bahasa target dan bahasa fungsi kegiatan berbahasa dan keterampilan tertentu yang sudah dirumuskan sebelumnya. 2. Pelajar lancar berkomunikasi dalam arti menguasai kompetensi gramatikal, sosiolinguistik, wacana, dan strategis. Yang ketiga, suasana kelas menjadi hidup dan lebih menyenangkan karena adanya aktivitas komunikasi antar pelajar dengan berbagai model interaksi dan tingkat kebebasan yang cukup tinggi sehingga tidak membosankan. Kelemahannya, pendekatan komunikatif itu memerlukan guru yang berkompeten dan menguasai keterampilan berkomunikasi dengan bahasa kedua atau bahasa target. Yang kedua, kemampuan membaca tidak mendapatkan porsi yang cukup. Yang ketiga, penggunaan langsung ke dalam aktivitas komunikatif dapat menyulitkan siswa pada tingkat penguasaan. Itulah penjelasan dari pendekatan komunikatif, dari pengertian, dari latar belakang munculnya
karakteristik, prosedur, tahapan. Yang kelima ini kekuatan dan kelemahan pendekatan komunikatif. Dalam kondisi seperti ini kita tetap belajar terus menerus, semangat belajar, giat menuntut ilmu walaupun di situasi pandemi ini, walaupun kita melakukan pembelajaran secara online seperti ini. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.